Hai, halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau berbagi 2 resep onde-onde yang anti gagal. Untuk resep yang pertama ada onde-onde ketawa yang renyah, enak, dan anti gagal. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram, margarin sebanyak 50 gram dan ini sudah saya cairkan, gula halus sebanyak 100 gram, pasta vanili sebanyak setengah sendok teh, garam sebanyak setengah sendok teh, telur ayam utuh sebanyak 1 butir, keju parut sebanyak 25 gram, dan baking powder sebanyak 1 sendok teh. Untuk cara buatnya, siapkan wadah dan masukkan gula halus, masukkan juga telurnya, kemudian kita kocok kedua bahan tersebut hingga tercampur rata dan gula menjadi larut. Setelah tercampur rata dan gula menjadi larut, sekarang bisa kita masukkan tepung terigunya, masukkan juga kejunya, masukkan garamnya, masukkan pasta vanilinya, masukkan baking powdernya, dan yang terakhir kita masukkan margarin cairnya. Selanjutnya kita aduk-aduk semua bahan tersebut hingga tercampur rata dan menjadi kalis. Setelah adonannya sudah tercampur rata dan terlihat seperti ini, sekarang bisa kita bagi-bagi adonannya dan saya menggunakan sendok takar seperti ini. Dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya. Dan untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera ya. Dan ini saya pakai sendok takar agar hasilnya nanti bisa rata. Nah ini saya padatkan di sendok takarnya. Kemudian adonannya akan saya bulatkan seperti ini hingga permukaannya menjadi halus. Setelah terlihat halus seperti ini, sekarang kita sisihkan. Kemudian bulat-bulatkan kembali semua adonannya hingga selesai. Dan ini hasilnya jadi 38 buah dengan ukuran sendok takar yang saya pakai 7,5 ml. Dan ini saya menggunakan air secukupnya untuk perekat dan juga biji wijen untuk toppingnya. Setelah adonannya dibulatkan, sekarang kita masukkan ke dalam air, lalu angkat dan tiriskan, kemudian masukkan ke dalam biji wijen. Setelah itu kita balut onde-ondenya dengan biji wijen hingga menempel. Setelah seperti ini, agar lebih menempel, sekarang bisa kita bulat-bulatkan kembali secara perlahan. Dan setelah seperti ini, kita sisihkan di wadah yang lain. Kemudian lakukan seperti tadi hingga semuanya habis ya. Nah, ini hasilnya onde-onde yang sudah dibalut dengan biji wijen. Tampak sudah rapat ya biji wijennya. Dan sekarang akan saya belah onde-ondenya menggunakan gunting seperti ini menjadi 4 bagian. Saya belah hanya setengahnya saja seperti ini. Setelah dibelah menjadi 2, sekarang kita belah lagi menjadi 4 bagian seperti ini. Kita belah onde-ondenya dengan sama rata ya. Dan ini tidak saya belah sampai bawah karena rentan patah saat digoreng. Setelah seperti ini, kita sisihkan dan lakukan seperti tadi untuk onde-onde yang lainnya. Dan ini hasilnya. Sekarang onde-onde ketawanya siap untuk kita goreng. Langkah selanjutnya kita goreng onde-ondenya menggunakan api kecil
Dan kita masukkan onde-ondenya ke dalam minyak yang setengah panas. Jadi untuk minyak gorengnya jangan terlalu panas ya saat kita memasukkan onde-onde ke tawanya, karena bisa membuat onde-ondenya tidak mekar dengan sempurna. Jadi hanya setengah panas saja ya. Kita goreng onde-ondenya hingga dia mekar, mengembang, dan juga mengering. Setelah onde-ondenya sudah terlihat mekar dan mengembang seperti ini, bisa kita balikkan onde-ondenya seperti ini. Tujuannya agar bagian atas onde-ondenya bisa cepat mengering dan juga matang. Tetapi tetap harus menggunakan api yang kecil ya. Setelah itu kita diamkan sampai bagian bawahnya berwarna kecoklatan. Nah, setelah berwarna seperti ini, sekarang kita balik lagi. Kemudian kita diamkan hingga onde-ondenya lebih kering dan berwarna lebih gelap. Dan ini onde-onde ketawanya sudah terlihat lebih kering dan lebih gelap dari yang tadi. Sekarang bisa kita angkat. Untuk penggorengan yang kedua, matikan api kompornya terlebih dahulu dan tunggu hingga minyaknya menjadi hangat. Setelah minyak gorengnya sudah menjadi hangat, sekarang kita masukkan lagi onde-ondenya. Kemudian nyalakan kembali kompornya menggunakan api yang kecil dan ini kita goreng seperti tadi. Nah, ini dia onde-onde ketawanya sudah selesai kita goreng dan ini terlihat cantik ya hasilnya. Onde-onde ketawa ini terlihat mengembang dan mekar dan untuk biji-bijiannya juga sangat menempel. Dan sekarang saya mau coba ya, kita lihat apakah renyah atau tidak. Bismillah. Onde-onde ketawa ini beneran rasanya enak banget, renyah, manisnya pas, dan juga gurih. Jadi recommended banget untuk dicoba. Untuk resep yang kedua ada onde-onde kacang hijau yang rasanya enak banget, kokoh, dan anti kempes. Juga resep ini anti gagal. Untuk bahan-bahan isiannya, saya menggunakan kacang hijau yang sudah dikupas sebanyak 150 gram dan ini sudah saya rendam selama 2 jam. Gula pasir sebanyak 90 gram, santan sebanyak 150 ml dari satu bungkus santan instan plus air. Pasta vanili saya pakai sebanyak 1/4 sendok teh. Dan terakhir, garam sebanyak 1/4 sendok teh. Untuk cara buatnya, pertama-tama kita kukus terlebih dahulu kacang hijau kupasnya selama kurang lebih 30 menit. Dan ini kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Dan ini setelah 30 menit kacang hijaunya sudah matang. Sekarang kita angkat dan dinginkan. Setelah dingin, kacang hijaunya saya masukkan ke dalam blender. Kemudian saya masukkan juga santannya agar mudah kacang hijaunya bisa halus. Setelah selesai kacang hijaunya dihaluskan, sekarang kita siapkan teflon dan masukkan kacang hijau yang sudah kita haluskan tadi. Setelah itu, masukkan juga gula pasirnya. Kemudian masukkan garam. Dan terakhir, masukkan juga pasta vanilinya. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita masak isian kacang hijaunya hingga kalis. Dan memasaknya saya menggunakan api sedang ya. Kita masak isian kacang hijaunya sambil terus diaduk-aduk agar tidak gosong.
Dan setelah kali seperti ini, sekarang isian kacang hijaunya sudah matang ya, dan siap untuk kita angkat dan kita bentuk. Dan ini isian kacang hijaunya yang sudah dingin, siap untuk kita bentuk. Bisa menggunakan sendok takar seperti ini ataupun ditimbang. Dan ini isian kacang hijau yang sudah saya bentuk, persatuannya sekitar 12 gram atau disesuaikan saja ya dengan selera ukurannya. Dan untuk bahan-bahan kulitnya, saya menggunakan tepung ketan sebanyak 250 gram, gula pasir sebanyak 60 gram, kentang yang sudah dikukus sebanyak 50 gram, garam sebanyak setengah sendok teh, air hangat sebanyak 200 ml. Untuk cara buatnya, siapkan wadah dan masukkan kentang yang sudah kita kukus. Kemudian haluskan kentangnya dan saya menggunakan garpu seperti ini. Setelah kentang halus, kemudian masukkan tepung ketan, masukkan gula pasir, masukkan juga garamnya, dan yang terakhir masukkan air sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk menggunakan spatula. Karena menggunakan air hangat, jadi saya menggunakan spatula terlebih dahulu ya, sampai semua bahan tercampur rata. Jika sudah berat mengaduknya menggunakan spatula, sekarang bisa kita gunakan tangan. Pastikan tangan kita bersih ya. Kita uleni menggunakan tangan sampai adonannya menjadi kalis dan tampak licin. Setelah adonan sudah kalis seperti ini, dan ini pun sudah tampak licin adonannya, sekarang bisa kita bentuk. Sebelum dibentuk, adonannya akan saya timbang terlebih dahulu agar nanti hasilnya bisa sama rata, dan masing-masing adonan kulitnya saya timbang seberat 20 gram. Setelah saya timbang, akan saya bulatkan dan saya pipihkan, dan saya memipihkannya di telapak tangan seperti ini agar nanti mudah untuk melipatnya setelah kita masukkan isiannya. Setelah pipih seperti ini, sekarang kita masukkan isiannya, kemudian kita lipat sampai isian kacang hijaunya tertutup dengan kulitnya. Harus seluruhnya tertutup dengan kulitnya ya, agar nanti tidak bocor. Jika masih ada yang terbuka seperti ini, bisa kita tambal dengan kulit yang lebih di sisi bagian lainnya. Setelah semua tertutup, sekarang bisa kita bulatkan hingga seluruh permukaannya menjadi halus. Setelah kulit onde-ondenya menjadi halus, sekarang kita masukkan ke dalam air sebentar saja, kemudian kita masukkan lagi ke dalam wijennya sambil kita taburi onde-ondenya dengan biji wijen agar mudah menempel. Setelah itu kita gulung-gulung sambil kita tekan-tekan perlahan. Sekarang cara kedua, saya menempel biji wijennya dan tanpa menggunakan air. Setelah kulit onde-ondenya menjadi halus, sekarang bisa kita langsung masukkan ke dalam biji wijen tanpa menggunakan air. Walau tanpa air, biji wijen ini masih bisa menempel dengan baik di kulit onde-ondenya. Sambil kita tekan-tekan perlahan ya biji wijennya di dasar kulit onde-ondenya. Dan ini hasilnya, dengan menggunakan air dan tanpa air, biji wijen tetap menempel dengan baik di onde-ondenya. Jadi sesuai selera ya, memilih cara yang mana. Sekarang kita ke cara penggorengannya, dan ini minyaknya sudah saya hangatkan terlebih dahulu. Ini minyaknya tidak dingin ya, tetapi hangat. Dan bisa kita masukkan onde-ondenya setelah minyak menjadi hangat. Dan untuk di awal saya nyalakan api kompornya menggunakan api kecil.
Dan saya juga menggunakan minyak yang banyak agar onde-ondenya bisa terendam dan nanti tidak meletus. Ketika minyaknya belum menjadi panas, bisa kita aduk onde-ondenya sesekali dan perlahan. Ketika minyaknya sudah berubah menjadi panas seperti ini dan onde-ondenya pun sudah mulai mengembang, sekarang bisa kita besarkan apinya menjadi api sedang. Dan setelah apinya sudah dinaikkan menjadi sedang, kita harus terus mengaduknya agar onde-ondenya bisa matang merata. Dan kita aduk-aduknya secara perlahan-lahan ya, agar tidak banyak biji-bijiannya yang terlepas. Dan kita goreng onde-onde ini sampai kulitnya menjadi kokoh. Ketika kita tekan, kulitnya terasa menjadi keras dan warna kulitnya pun berubah menjadi kecoklatan. Dan setelah terlihat seperti ini, onde-ondenya bisa kita angkat. Kemudian langsung matikan api kompornya. Dan untuk penggorengan yang kedua, kira-kira 1-2 menit setelah api kompor kita matikan tadi, dan minyaknya pun sudah menjadi hangat, sekarang bisa kita masukkan onde-ondenya kembali. Kemudian bisa kita goreng menggunakan cara yang tadi. Lakukan cara seperti ini sampai semuanya habis ya. Nah, ini dia onde-ondenya yang sudah matang dan dingin, terlihat sangat cantik, kokoh dan tidak kempes. Biji-bijiannya pun terlihat menempel dengan erat di kulit onde-ondenya. Sekarang akan saya coba untuk membukanya. Bismillah. Dan ketika kita buka seperti ini, onde-ondenya terlihat kopong dan kulitnya pun garing di luar dan lembut di dalam. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika suka, tolong tekan like, komen, subscribe, juga di share ya videonya. Terima kasih. Assalamualaikum.